Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sazaki Putri Tova dengan NIM 233111153 dari kelas 5D. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi koloni lebah madu. Lebah madu bukan sekedar serangga biasa, mereka sudah hidup di bumi sekitar 130 juta tahun yang lalu dan sampai sekarang masih bertahan. Salah satu rahasianya bukan karena mereka kuat secara fisik loh, tapi karena mereka punya sistem organisasi koloni yang rapi banget. Di dalam satu koloni lebah madu tidak ada yang hidup sendirian, semua bekerja sebagai satu tim. Dan menariknya, setiap lebah sudah punya jabatan dan tugasnya masing-masing loh. Struktur organisasi koloni madu terdiri dari 3 kelompok utama, yaitu lebah ratu, lebah pekerja, dan juga lebah jantan atau drone. Kita mulai dari yang paling penting ya, yaitu lebah ratu. Dalam satu koloni hanya ada satu lebah ratu dan dialah satu-satunya lebah yang bisa bertelur. Tugas utama lebah ratu sebenarnya cuma 2. Yang pertama bertelur dan yang kedua menghasilkan feromon. Walaupun disebut ratu, dia tidak memerintah lebah lain. Lebah ratu tidak memberi perintah atau mengatur kerja harian koloninya, tapi dia menghasilkan feromon ratu, yaitu zat kimia yang berfungsi menjaga koloni tetap kompak, tenang, dan juga teratur. Lebah ratu bisa bertelur hingga ribuan telur per hari, terutama saat musim bunga. Karena itulah, satu koloni bisa berisi 30.000 sampai 60.000 lebah. Jadi, kalau ratu sehat, koloni juga sehat. Nah, kebalikannya, kalau ratu mati atau bermasalah, koloni bisa kacau. Sekarang kita ke kelompok yang jumlahnya paling banyak ya, yaitu lebah pekerja. Hampir seluruh isi sarang adalah lebah pekerja dan semuanya betina, tapi tidak bisa berkembang biak. Lebah pekerja ini bisa dibilang segala-galanya dalam koloni. Hampir semua aktivitas dilakukan oleh mereka. Yang unik, tugas lebah pekerja berubah sesuai umur loh. Lebah pekerja muda biasanya bertugas di dalam sarang. Mereka membersihkan sarang, merawat telur dan larva, serta menjaga kebersihan lingkungan sarang. Nah, saat usianya bertambah, lebah pekerja mulai memproduksi lilin, membangun sarang madu, menyimpan nektar dan serbuk sari, serta menjaga pintu masuk sarang dari penyusun. Nah, ketika sudah dewasa, lebah pekerja berubah jadi lebah pencari makan. Mereka keluar untuk mengumpulkan nektar, serbuk sari, air, dan juga resin tanaman. Nah, resin inilah nanti diolah jadi propolis yang berfungsi melindungi sarang dari mikroorganisme. Lebah pekerja juga punya tugas penting lain, yaitu mengatur suhu sarang. Suhu ideal di dalam sarang sekitar 35 derajat Celcius. Kalau terlalu dingin, telur bisa gagal menetas loh. Dan juga kalau terlalu panas, larva malah bisa mati. Jadi, lebah pekerja itu benar-benar bekerja sama untuk menjaga kondisi sarang tetap stabil. Sip. Baik, kita ke kelompok terakhir adalah lebah jantan atau yang disebut dengan drone. Jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding lebah pekerja. Drone itu punya ciri khas loh, yaitu tubuh lebih besar, mata besar, tidak punya sengat, dan tidak bisa mencari makan. Tugas drone cuma satu, yaitu mengawini lebah ratu saat penerbangan kawin. Tugas drone cuma satu, yaitu mengawini lebah ratu saat penerbangan kawin. Setelah itu, hidup drone bisa dibilang singkat. Jika berhasil kawin, drone akan mati. Dan jika tidak, dan kondisi koloni sedang kekurangan makanan, lebah pekerja biasanya akan mengusir drone keluar dari sarang agar makanan tetap aman dan pas untuk para
lebah yang lainnya. Ini emang terdengar kejam, tapi dalam sistem koloni lebah, semuanya dilakukan demi kelangsungan hidup koloni mereka. Nah, kalau kita lihat dari keseluruhan, struktur organisasi koloni lebah madu itu sangat teratur dan efisien ya. Yang pertama, lebah ratu berperan sebagai pusat reproduksi dan pengendali koloni lewat feromon. Yang kedua, lebah pekerja menjalankan hampir semua aktivitas dari merawat, membangun, menjaga, sampai mencari makanan. Dan yang terakhir ketiga yaitu lebah drone yang berperan khusus dalam reproduksi. Nah, tidak ada lebah yang bekerja untuk dirinya sendiri kan? Semua peran saling melengkapi. Karena sistem inilah koloni lebah bisa bertahan lama, berkembang pesat, dan menghasilkan madu yang bermanfaat bagi manusia. Sekian dari saya.